jika dia belajar ilmu agama tanpa memiliki sanad, fahuwa syaikhu syaiton. Adapun gurunya adalah seorang iblis, setan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Setelah itu menunjuk ke atas langit, tangan sebelah kanan sambil mengatakan surun, 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 artinya adalah benteng. Minta benteng, benteng, dan benteng. Ada juga daripada guru kita mengatakan dari depan begini. Kalau kita jelas punya musuh ya, surun, surun, surun sampai ke belakang ini. Maju lagi surun, surun, surun sampai 3 kali. Surun, 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 surun sampai 3 kali. Wa ayatu, dan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala surin min kulli qadarin mahdur wa hadarin mahdur wa min jami'i surur tatarusna billah tatarusna billah tatarusna billah min aduwina wa aduwillah min zaki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim sin'atuhu la tanqadi'u بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيماته لا تنشك بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في اندكاس وقلوبهم في وسواس وأوديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى رسل في سهل يقطع ولا في جبل يتلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Adapun wirid ini memang dibuat oleh mu'alifnya, oleh si pengarangnya, harus memiliki ijazah. Banyak yang bertanya, ijazah ini boleh lihat daripada rekaman YouTube atau harus melalui pertemuan khusus untuk wirid ini menggunakan ijazah khusus. Sedangkan Rotibul Haddad dan banyak wirid yang lain itu boleh diamalkan oleh orang-orang yang umum. Ijazahnya dari Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad itu boleh dilaksanakan oleh orang umum. Namun untuk wirid ini tidak bisa. Wirid ini harus diijazahkan dari orang yang memiliki sanad ijazah sampai kepada mu'alifnya dan harus mengerti betul bagaimana memiliki sanad. Sebab al-isnadu minad-din, sanad keilmuan ini bagian daripada agama. Seseorang jika tidak memiliki sanad, ibarat dia berguru kepada yang selain manusia. Maknanya apa? Dia bisa berguru kepada jin atau dia bisa berguru kepada syaitan, faliyadzubillah min dzalik.
kebanyakan seseorang yang menimba ilmu, ketika dia belajar ilmu agama tanpa memiliki sanad, fahuwa syaikhu syaiton. Adapun gurunya adalah seorang iblis, setan. Banyak zaman sekarang ini mereka yang berfatwa, justru fatwanya membuat kegaduhan di tengah umat. Karena apa? Tidak memiliki sanad. Orang yang belajar ilmu agama, kita harus tahu, ketika saya belajar ini, duduk di majelis taklim, guru saya Habib ini, ustadz ini, kiai ini muridnya siapa? Kalau si kiai, si Habib ini tidak memiliki sanad ilmu, maka berbahaya. Dan kita belajar kepada orang yang tidak pernah mondok, kita belajar kepada orang yang tidak mengerti syariat, ini berbahaya, Pak. Beliau Nabi Muhammad SAW sudah banyak menjelaskan dalam perkara ini. Banyak orang itu bisa merangkai kalimat berbicara, namun dia tidak mengerti sanad ilmu, sehingga apa? Fatwanya menyesatkan. Ini zaman orang yang seringkali belajar ilmu agama kepada orang yang tidak memiliki sanad. Akhirnya apa yang terjadi? Pemahamannya secara fikih, pemahamannya secara tasawuf, maupun secara tafsir maupun hadis. Kalau dalam tafsir itu ada namanya asbabun nuzul, tafsir Quran. Ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kalau di dalam hadis ada yang namanya wurujul hadis, atau kenapa Nabi Muhammad itu sampai menyampaikan hadis. Karena di dalam Al-Quran sendiri ini, manusia itu terbuat daripada tanah liat. Terjadi satu bentuk kontradiksi, interpretasi dalam pemahaman. Nah, ini menyebabkan daripada si pembaca kalang kabut. Begitu juga jika seseorang belajar ilmu agama, jika dia belajar secara tekstual, dia akan bingung. Karena ada satu sahabat bertanya di dalam satu perkara, bagaimana hukumnya ketika saya berpuasa lalu mencium istri? Bagaimana hukumnya? Nabi Muhammad mengatakan tidak batal. Tidak lama kemudian sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, jika aku mencium istriku di bulan puasa, bagaimana hukumnya? Batal. Loh, ini pelin-pelan atau kenapa? Lah, ini butuh seseorang belajar tarikh, belajar sejarah, atau wurujul hadis. Kenapa Nabi Muhammad di pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda? Orang kalau setengah-setengah ilmunya mengatakan Nabi Muhammad ini pelin-pelan, padahal orang tersebut yang tidak menguasai tarikh, sejarah, tidak menguasai wurujul hadis, latar belakang sebuah hadis, menyebabkan pemahaman ini akan salah dan keliru. Kenapa Rasulullah yang pertama kali menyampaikan boleh aku mencium istrinya, boleh diizinkan Rasulullah untuk mencium istrinya? Kenapa? Karena yang penanya pertama usianya di atas 80 tahun, gak mungkin syahwat. Terus yang kedua dikatakan kenapa boleh? Karena manten nanyar. Kok pemeneh senggolan, delok-delokan dadi kok ya. Ya, syahwat. Lihat aja sudah syahwat, manten anyar. Sedangkan yang penanya yang pertama 80 tahun ke atas. Wis tuwek bela apa maneh karek mati ini wae kok.